that? Klasemen sementara setelah Indonesia kalah dari Australia, Indonesia masih punya peluang laga melawan Bahrain di Stadion GBK jadi penentuan. Supporter Indonesia terlihat meneriaki Coach Justin di Sydney Stadium. Ada apa sebenarnya? Simak terus videonya. Tanggapan Erick Thohir dan reaksi Coach Shin Tae-yong melihat Indonesia kalah telak dari Australia. Tonton videonya hingga selesai, dan mari kita ke pembahasannya. Ya, sungguh disayangkan timnas Indonesia harus menerima kekalahan yang sangat telak dari Australia dengan skor akhir 5-1. Pada laga ini, timnas Indonesia sangat menguasai pertandingan di menit-menit awal, yang mana Indonesia sempat memiliki peluang mencetak gol terlebih dahulu melalui penalti. Akan tetapi, Kevin Dix yang menjadi eksekutor gagal mengeksekusi penalti tersebut. Ya, mungkin hari ini bukanlah hari yang bagus bagi Kevin Dix dan timnas Indonesia. Satu gol timnas Indonesia dicetak oleh Ole Romeni, yang memanfaatkan assist dari Kevin Dix. Ya, Ole Romeni berhasil mencetak gol dalam debut pertamanya bersama timnas Indonesia. Sebetulnya timnas Indonesia bermain dengan sangat baik saat menyerang. Akan tetapi pertahanan Indonesia rapuh saat terkena serangan balik. Untuk statistik keseluruhan timnas Indonesia sebetulnya lebih unggul dan menguasai jalannya pertandingan. Ya, dengan kekalahan ini timnas Indonesia harus turun di klasemen grup C dan menempati posisi 4 klasemen sementara ini. Yang mana pada laga yang lain, timnas Bahrain kalah melawan Jepang dengan skor 2-0. Dan Arab Saudi menang atas Cina dengan skor 1-0. Yang mana artinya Indonesia masih mempunyai peluang setidaknya mengamankan posisi 3 ataupun 4. Pada laga tadi, starting yang dipilih Patrick Kluivert terbilang menuai banyak kritikan dari para fans. Mengingat pada laga melawan Australia tadi, Patrick Kluivert memilih Nathan sebagai tandem bersama Tom Haye. Para fans menilai Nathan tak cocok dipasangkan dengan Tom Haye. Fans lebih memilih Ivar Jenner atau Joey Pelupesi yang lebih cocok dipasangkan bersama Tom Haye. Tom Haye sendiri pada laga ini benar-benar pergerakannya dikunci habis oleh para pemain Australia. Sepertinya pelatih Australia sangat paham bahwa Tom Haye adalah jantung serangan bagi timnas Indonesia. Dan di sisi lain, salah satu pundit tanah air Coach Justin dikritik oleh para supporter secara langsung di Sydney Stadium. Mengingat Coach Justin selalu menebar optimisme terhadap kinerja Patrick Kluivert dan lainnya si timnas Indonesia, yang mana dengan kekalahan ini supporter Indonesia yang hadir di Sydney meminta Justin untuk mengkritik Patrick Kluivert. Dan begini reaksi Justin Laksana saat dikritik oleh para supporter secara langsung. Sabar guys, masih ada Bahrain, masih ada China. Betul, tapi baru match pertama. Kamu harus kritis, Coach. Betul, aku akan kritis, sabar aja. Enggak. Kita kritis, sabar. Kritis dong. Kita boleh berpendapat. Iya. Berpendapat di YouTube kan? Ya, ini Andong Kencono, santai. Sabar. Gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Ya, walau Indonesia harus menelan kekalahan yang cukup telak melawan Australia, akan tetapi kita harus tetap mendukung dan menguatkan para pemain. Jangan kita hujat para pemain yang sudah berjuang ya, teman-teman, karena ada satu pertandingan lagi, yaitu melawan Bahrain di GBK, yang harus dimenangkan timnas Indonesia. Indonesia terbilang masih mempunyai peluang untuk kembali bersaing merebut posisi 2 klasemen. Indonesia harus menang melawan Bahrain dan Cina, serta harus mendapatkan poin melawan Jepang. Jika hasil itu bisa diraih timnas Indonesia, maka Indonesia bisa kembali bersaing merebutkan posisi 2 grup C. Akan tetapi, menurut Mimin saat ini, realistisnya timnas Indonesia harusnya bisa mengamankan posisi 3 dan 4 untuk lanjut ke round 4 dengan syarat Indonesia harus mampu mengalahkan Bahrain dan juga Cina. Ya, jadi laga melawan Bahrain hari Selasa nanti di Stadion GBK akan jadi laga penentuan timnas Indonesia untuk terus melaju meraih impian ke Piala Dunia. Erick Thohir sendiri menanggapi tentang kekalahan timnas Indonesia kali ini dengan mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dan akan selalu berusaha membuat timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Dan Erick Thohir juga memohon dukungan untuk para pemain yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi terpuruk.
tulis Erick Thohir dalam postingannya. Ya, pada laga tersebut rupanya disaksikan juga oleh mantan pelatih timnas Indonesia, yaitu Shin Tae-yong. Coach Shin terlihat hadir di suatu acara nobar di Indonesia. Terlihat reaksi Coach Shin Tae-yong sangat sedih, layaknya masih memikirkan timnas Indonesia. Ia mengingat sebelum mengadakan nobar bersama, Coach Shin Tae-yong mengatakan bahwa ingin melihat para pemain lolos ke Piala Dunia. Ya, dengan melihat mantan anak asuhnya mengalami kekalahan yang sangat telak, terlihat Shin Tae-yong sedikit merenung dan terus memegangi kepalanya. Bahkan setelah ditanya perihal apa tanggapannya dengan kekalahan timnas melawan Australia ini, yang membuat para fans respect kepada Coach Shin Tae-yong. Saat ditanya media, Coach Shin Tae-yong tak sedikit pun menyinggung taktik Patrick Kluivert dan permainan timnas Indonesia. Shin Tae-yong justru menilai kekalahan ini karena minimnya persiapan para pemain dan Patrick Kluivert. 내가 볼 때는 그냥 시간이 없겠다 그런 느낌이 들었고. Kan hanya satu ya, tidak banyak waktu untuk latihan. Ya, pokoknya respect kepada Coach Shin Tae-yong ya teman-teman. Tak sedikit fans yang membandingkan hasil era Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Para fans di sosial menilai era Shin Tae-yong, timnas Indonesia mampu menahan imbang negara-negara kuat seperti Australia. Dan di era Patrick Kluivert, justru para fans sedikit dibuat kecewa. Ya, pada laga Indonesia versus Australia tadi, banyak fans yang sangat optimis, mengingat banyak pemain inti Australia yang mengalami cedera. Dan timnas Indonesia kedatangan pemain baru. Akan tetapi Patrick Kluivert gagal meraih poin dan harus menelan kekalahan 5-1 atas Australia. Di laga tersebut di menit 95, bahkan terdengar teriakan nama Shin Tae-yong yang diteriakan oleh para supporter yang hadir di Sydney Stadium. Ya, ternyata memainkan total football sangat berisiko bagi pertahanan ya teman-teman. Semoga Patrick Kluivert bisa mengevaluasi dan memperbaiki formasi dan taktik untuk bersiap melawan Bahrain. Laga melawan Bahrain sendiri akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno, yang mana laga ini akan disaksikan sebanyak 70.000 penonton di dalam stadion. Yang mana laga melawan Bahrain juga harus dipersiapkan dengan matang oleh Patrick Kluivert. Mengingat laga melawan Bahrain nanti adalah laga penentu untuk timnas Indonesia. Para pemain malam ini juga langsung pulang menuju Indonesia dengan menggunakan charter pesawat yang dipersiapkan oleh PSSI demi memaksimalkan persiapan laga melawan Bahrain. Ya, mari kita jangan menghujat para pemain ya teman-teman. Pemain kita sudah berjuang sekuat tenaga dan mereka juga harus siap menghadapi laga selanjutnya di hari Selasa melawan Bahrain. Jadi mari kita fokus untuk laga melawan Bahrain terlebih dahulu, teman-teman. Karena laga melawan Bahrain adalah laga yang sangat menentukan untuk timnas Indonesia bersaing kembali di posisi atas klasemen grup C. Para fans juga benar-benar berharap Patrick Kluivert mematangkan starting dan formasi berikutnya untuk melawan Bahrain. Karena untuk kedalaman skuad timnas Indonesia cukup baik, terbukti pada laga melawan Australia tadi. Timnas Indonesia sebetulnya mampu menguasai jalannya pertandingan, jadi semoga Patrick Kluivert bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada saat melawan Australia agar tidak terjadi lagi di laga selanjutnya. Yang menang ataupun kalah timnas Indonesia akan setia terus didukung. Mari bersama-sama saling menguatkan, fokus untuk menghadapi Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno nanti. Karena kita para supporter akan ikut andil dalam perjuangan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia saat ini. Ya, semoga info-info barusan bermanfaat ya teman-teman. Sehat selalu ya teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.